Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Hai guys, welcome back to the Philomet. Jadi di sini seperti biasa ada gua Aufar dan ada Edwin juga di sini. Dan pada episode kali ini kita bakal ngomongin tentang pasar modal nih atau tentang saham. Jadi teman-teman yang bingung gitu tentang saham itu seperti apa, kemudian cara mulainya gimana, dan apakah berpikir tentang investasi di saham, bener banget nih dengerin podcast kali ini. Kayaknya bakal menarik banget. Ya kan, Win? Iya, menarik banget nih. Ini kita ngomongin tentang saham. Tapi di sini kita bukan itu ya ngajarin tips-tips cara kaya cepet. Kita cuma mau jelasin apa itu pasar saham, apa metode valuasi saham, dan kita punya insight mengenai kondisi pasar modal sekarang. Oke, kita mulai ya. Mungkin awalnya sebenarnya apa ya, kayak saham tuh sebenarnya apa sih? Kayak orang kan banyak orang yang bilang kayak saham itu cara orang biar memultiplekan uangnya, menggandakan uangnya gitu. Apakah itu benar, Win? Jadi apa sih sebenarnya saham itu gitu kan? Saham itu sebenarnya itu ownership terhadap satu perusahaan. Nih misalnya contohnya kita berdua nih Far, kita bikin perusahaan namanya misalnya Amazon. Di Amazon ini misalnya contohnya kita terbitin 10 saham dan kamu punya 5 saham, aku punya 5 saham. Dengan itu kita itu punya 50% masing-masing atas perusahaan tersebut. Jadi saham itu adalah kayak kuantitas berapa sih persentase yang kamu punya terhadap perusahaan itu. Jadi ntar satu hari kalau misalnya perusahaannya punya untung, ada untung, ntar tuh dibagi rata nih sesuai porsi saham kamu. Iya, benar banget tuh. Jadi saham itu adalah kita membeli kepemilikan terhadap satu bisnis ya, gitu ya. Iya, perusahaan, iya bisnis apa aja ya. Ya, betul tuh. Jadi memang saham itu kita memiliki kepemilikan gitu kan. Dan gimana sih, Win? Kenapa orang yang punya kepemilikan di saham itu dapat uang gitu? Apa sih mekanismenya gitu kan? Jadi sebenarnya yang menarik dari saham ini, ini kan tadi kita ibaratnya aku punya 5 saham, kamu punya 5 saham. Kalau tiba-tiba one day kamu perlu duit, kamu bisa jual nih saham ini di pasar modal namanya. Jadi ya misalnya satu saham ini dihargain Rp200. Kalau kamu jual hari ini, jual satu saham, kamu bakal dapat Rp200. Tapi besok bisa juga nih harga saham itu naik tiba-tiba jadi Rp500. Jadinya kalau besok kamu jual, kamu dapat Rp500. Jadi dari harga saham itu setiap hari itu bisa naik turun. Tergantung banyak faktor. Nanti mungkin faktornya kita bisa jelasin di session selanjutnya. Iya, oke. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua ada juga dividen ya. Jadi memang ada bisnis-bisnis yang tiap tahunnya itu membagikan sebagian dari uang yang didapatkan dari profitnya untuk pemegang-pemegang sahamnya ya, Win ya. Iya, jadi itu juga dua poin kedua tuh di mana kita bisa dapat uang dari saham. Jadi ya biasa saham itu kalau perusahaan yang udah lebih established, yang udah lebih mature, itu biasanya setiap tahun dia kasih dividen tuh. Ini contoh-contohnya mungkin di Indonesia itu seperti Astra, BCA, Indofood, itu mereka regular tuh kasih dividen. Untuk dividennya sendiri itu sebenarnya beda-beda juga tuh, tergantung dari performa perusahaan itu. Oke, jadi memang ada dua cara ya mendapatkan uang dari saham gitu ya. Pertama dari kenaikan dari jual belinya sendiri, transaksi gitu ya. Dan yang kedua dari dividen atau dari pembagian profit dari perusahaan itu sendiri. Wah, kayaknya
dua hal tersebut ya yang bisa orang bisa ini. Tapi kalau misalkan lihat-lihat wah di film atau di orang-orang yang jago main saham gitu ya, itu kayaknya mereka cepet kaya gitu kan. Ada kayak stigma gitu ya kayak oh cepet kaya nih. Bener nggak sih Win kayak gitu? Dan sebenarnya kalau dari saham ini expected return-nya atau apa namanya kita bisa menggandakan uang tuh secepat apa sih sebenarnya in reality gitu? Sebenarnya aku main saham udah cukup lama ya, mungkin dari udah 5 tahun. Tapi aku belum kaya juga sih dari teman-teman saham. kalau misalkan mau ngomong tentang saham, Edwin nih Pak jagonya nih si Edwin nih. Iya, tapi masalahnya belum kaya nih Far dari saham nih. Untung Mungkin rugi ya. iya, untung rugi. Sebenarnya kalau cerita banyak sih orang cerita katanya bisa kaya dari saham. Ada salah satu investor di Indonesia namanya Lo Keng Hong. Dia itu punya uang sampai triliunan tuh dari saham. Katanya sih dia melihat harga saham itu saham yang katanya salah harga. Jadi misalnya hari ini saham X itu diperjualbelikan cuma 100 rupiah per saham. Terus tiba-tiba dalam 1 tahun 2 tahun tiba-tiba jadi 20.000. Dari kamu kalau misalnya kamu beli saham itu aja hari ini, misalnya kamu beli 1 lembar aja, itu kamu bisa multiply duit kamu tuh 20 kali lipat. Tapi bisa juga nih kebalikannya nih. Kalau misalnya kamu beli saham harganya 10.000, tiba-tiba dalam 1-2 tahun tiba-tiba misalnya saham perusahaannya bangkrut gitu. Akhirnya kamu bisa hilang tuh semua uang yang kamu taruh di sana. Jadi kalau bisa untung atau enggak itu tergantung skill kamu dan mungkin juga tergantung hokinya kamu sih, Far. Jadi ya iya, jadi itu ada mix lah. Memang mix banget ya dan memang pinter-pinternya kita milih saham yang mana yang tepat gitu kan. Iya, bener banget, Far. Oke. Jadi sekarang coba kita ngomongin nih. Kan tadi ada dua cara kan. Yang pertama dari jual beli saham. Nah, taunya gimana sih, Win? Saham yang tepat untuk dibeli dan kan berarti kan saham yang ingin dibeli itu adalah saham yang harganya bakal naik kan. Karena kan akan menggandakan uang kita gitu kan. Iya, benar. Soalnya kadang kalau kita ngelihat, waduh, kayak misalkan orang awam ya, ngelihat saham gitu, wah kompleks banget nih, ada angka-angka, ada indeks, ada ada return, apa, ada banyak matriks gitu kan. Sebenarnya simpelnya gimana sih, Win? Simpel aja kayak gimana cara kita ngelihat saham gitu. Jadi sebenarnya ada dua cara nih, kita cara value saham. Cara kita decide, cara memutuskan apakah kita mau beli saham itu atau enggak. Yang pertama itu namanya fundamental analysis. Jadi fundamental analysis nih kamu ngelihat nih laporan keuangan perusahaan, untungnya berapa, omsetnya berapa, mungkin growth-nya dari tahun ke tahun berapa, dan dari sana itu kamu analisa, utangnya banyak atau enggak, dan mereka regular kasih dividen atau enggak. Kalau misalnya kamu merasa perusahaan itu memiliki fundamental yang baik dan harganya mungkin masih cukup murah dan dibandingkan mungkin perusahaan yang lain, itu kamu bisa beli tuh saham-saham untuk perusahaan yang seperti itu. Itu satu cara tuh namanya fundamental analysis. Stop dulu di situ, stop. Berarti pertama fundamental analisis ya, kita ngelihat bener-bener si bisnisnya ini performanya seperti apa gitu kan. Terus kalau kita udah ngeliat performanya, kita kira-kira nih apakah harganya ini di bawah atau di atas harga pasar, harga sebenarnya real value-nya gitu ya, Win. Iya, real value-nya. Mungkin paling gampang tuh kalau misalnya kamu compare-nya dengan perusahaan yang mirip kayak dia. Misalnya kalau misalnya Bank BCA, kamu compare dengan Bank Mandiri. Indofood misalnya kamu compare dengan apalah perusahaan makanan yang lain gitu-gitu, Far. Jadi kita ngeliat financial statement-nya dan semacamnya ya. Berarti orang yang melakukan fundamental ini adalah orang yang harus mengerti ya tentang basic finance gitu ya. Iya. Kalau mungkin kalau kamu nggak terlalu ngerti finance juga ada beberapa rasio tuh yang bisa kamu cek di aplikasi saham atau di Google, di Yahoo. Biasanya orang itu ngeliat rasio seperti price to earning ratio. Price to earning ratio itu berapa sih harga saham kamu per pendapatan keuntungan dia tahun lalu. Misalnya kalau harga sahamnya 100, kemarin tahun lalu per sahamnya dia untungnya 10, berarti price to earning ratio-nya itu 100 dibagi 10. Jadi 10.
Biasanya sih katanya kalau price to earning ratio-nya itu lebih rendah, berarti sahamnya itu lebih murah. Jadi ketika rendah beli gitu ya. Tapi ini tetap harus di benchmark dengan industri sejenis gitu ya biasanya ya. Iya, iya, benar banget. Soalnya kadang kalau misalnya perusahaan yang udah lebih besar atau lebih mature tuh, contohnya seperti mungkin Astra, Indofood, price to earning ratio-nya mungkin lebih tinggi karena orang-orang tuh percaya dengan perusahaan ini. Makanya mereka berani bayar premium untuk memiliki saham di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih startup gitu, mungkin price to earning ratio-nya bisa lebih rendah karena orang-orang takut untuk taruh duitnya di sana. Tapi ini rule of thumb aja, Far. Bisa aja secara praktisnya itu kebalikan atau berbeda. Iya, betul. Dan ini ya, sebenarnya kalau untuk orang awam juga banyak analis report ya sebenarnya ya. Jadi Iya, report-report yang kayak dari dikeluarkan oleh bank atau apapun itu atau instansi-instansi lainnya itu biasanya dia melakukan analisis kayak ini patut dibeli atau patut dijual ya, seperti itu biasanya ya. iya, iya. Mungkin kalau kita untuk perusahaan-perusahaan besar tuh banyak sih analis reportnya dikeluarkan sama bank-bank gitu. Dari sana mungkin tuh juga bisa jadi acuan tuh untuk kita nentuin saham ini bagus, fundamentalnya bagus atau enggak. Oke, jadi tinggal Google aja ya, analis report misalkan perusahaan apa gitu. Saya Iya, BCA, oh analis report BCA, terus biasanya banyak kan ya. Oh, iya, ada yang ngeluarin, terus kita bisa baca-baca tuh, oh bisnisnya gini, ininya gini, dan bahkan mereka ada kesimpulannya juga, tapi kita bisa nyimpulin sendiri juga kan biasanya ya. iya. Tapi yang paling penting tuh kamu juga mesti memilih analis report yang diterbitkan oleh bank-bank terpercaya. Jadi Oh, kalau misalnya orang XX dari perusahaan Y itu kamu nggak pernah dengar, dia bilang suruh beli saham misalnya bank apa, tapi ternyata banknya jelek, bisa aja oh, dia salah gitu isu reportnya. oke, iya, 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 iya. Oke, berarti itu fundamental yang pertama ya. Apalagi nih Win cara-caranya? Ya, yang cara kedua ini namanya technical analysis. Kalau ini itu kamu anggap saham itu saham itu sebenarnya ada supply ada demand kan. Jadi di satu waktu itu pasti ada orang yang mau jual, ada orang yang mau beli. Jadi ya harga saham yang real itu adalah harga di mana orang yang mau beli dan orang yang mau jual itu harganya ketemu. Ya, Ya, jadinya tapi untuk harga ini, harga mereka ketemu itu bakal naik turun terus tuh setiap waktu, tergantung supply dan demand mana yang lebih besar. Jadi biasanya untuk orang yang melakukan technical analysis ini, mereka tuh ngelihat chart tuh, mereka ngelihat chart harga saham. Jadi kan chartnya itu pasti naik turun, naik turun, naik turun terus. Mereka ngelihat tuh di mana mereka bikin semacam garis di mana kayaknya sahamnya kok nggak pernah lewatin garis itu namanya resistance line. hmm. Tapi ada juga yang di bawah, jadinya sahamnya kok nggak pernah turun di bawah harga itu namanya support line. Hmm. Jadinya mereka memutuskan untuk membeli saham berdasarkan resistance sama support line aja, jadi purely looking at the graph. Oke, oke, oke. Jadi mereka memakai inilah ya graf untuk menentukan kira-kira dia mau beli atau jual, tapi tanpa melihat si fundamentalnya gitu. Iya, jadinya bisa aja nih perusahaan jelek banget tapi kelihatannya trennya bagus nih dan mereka decide untuk beli. Oke, oke, oke. Kayak gitu ya. Nah itu kalau kayak gini berarti ilmu statistika aja yang diperlukan kalau si technical ini. Iya, bener bener banget, Far. Jadinya kalau aku mau sharing dikit nih, untuk hedge fund paling untung di dunia itu namanya Renaissance Teknologi. Jadi Wih, ini oke. perusahaan investasi, tapi mereka menggunakan statistik. Jadi mereka purely technical, Quant ya. quant ya. Iya, Like iya. mereka ngitung semacam kayak probability, mereka lihat kayak alpha, beta, apalah, mungkin kayak Greek alfabet, dan mereka untuk menentukan saham apa sih yang kira-kira menarik Tapi kalau tanpa quant melihat itu dia nggak perusahaannya. fundamental juga ya Win, bukannya mix ya? Setahu aku sih kalau quant tuh benar-benar mereka ngelihat tren aja sih. Mereka nggak ngelihat kayak perusahaan itu kayak untungnya berapa, tapi lebih ngelihat kayak trading patternnya aja. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Oke.
Dan Jadi surprisingly perusahaan yang bergerak di quant ini adalah salah satu hedge fund yang paling untung sedunia nih. Dia mengalahkan mungkin kayak hedge fund yang lain yang fokusnya benar-benar ke perusahaan yang bagus dengan trade saham berdasarkan trading pattern-nya aja. Oke. Jadi memang ada dua hal tersebut ya. Itu doang Win caranya. Ada lagi atau apa gitu? Kira-kira. Mungkin itu dua cara yang populer sih. Ada mungkin cara lain, yang lain itu kamu ngikutin orang, misalnya kamu beli saham apa, aku ikutin aja. Oke. Jadi itu ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis gitu terhadap saham ini kira-kira beli atau jual dan lain-lain gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan pengalaman lo sendiri Win sebagai pemain saham gitu kan, perjalanannya gimana sih? Awalnya harus ngapain? Terus abis itu dulu awalnya gimana beli saham kayak gimana? Uangnya dari mana? Terus ya perjalanan lo lah. Terus sekarang gimana keuntungannya? Gitu gimana tuh Win? Sebenarnya aku mulai main saham itu waktu semester 1 waktu aku kuliah. Itu berhubung kayaknya kuliah masih nyantai dan aku punya banyak waktu, itu aku bilang ke papaku nih, "Pah, mau dong main saham." Akhirnya papaku itu kasih aku main saham pakai account dia. Aduh, udah ada duitnya tuh isinya tuh. Udah ada. Mungkin nggak terlalu banyak tuh. sih. Terlalu banyak. Karena cuma main-main aja kan. Jadi aku lihat nih saham-saham. Mungkin aku mulai itu dari perusahaan-perusahaan yang lebih terkenal. Misalnya kayak Bank BCA lah, Indofood, atau mungkin Astra. Mungkin perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Kayak gitu tuh. Soalnya kan itu perusahaan-perusahaan yang kita tahu. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang relatif aman lah. Blue chip ya, bisa dibilang blue chip. Itu mungkin tips-tips aku juga nih untuk orang-orang yang mau mulai main saham. Mungkin mulainya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih terkenal aja. Jangan beli saham untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kayak kamu nggak pernah dengar sebelumnya. Ya, oke. Terus gimana cerita Win? Dari situ aku ada untung dikit, rugi dikit. Mungkin lebih baik ruginya sih. Itu karena berhubung aku juga masih belajar juga. Tapi karena aku main saham ini, aku jadi lebih sering baca berita. Apalagi kalau misalnya berita yang berhubungan dengan perusahaan yang sahamnya aku lagi punya. Misalnya kalau lagi ada berita Bank BCA gitu, mungkin ada produk baru dari Bank BCA, itu aku ngebacain gitu-gitu sih. Seru, mungkin part di sana juga seru sih Far, kayak kamu jadi lebih baik tahu tentang perusahaan itu dengan melakukan research kamu sendiri. Sebentar deh, kalau misalkan lihat berita tentang bank tuh di mana ya, di bank lagi? Berita tentang ya bisnis itu di mana ya Win ya biasanya? Biasanya sih aku ngeliat di Detik Finance atau di bisnis.com, atau mungkin ada juga koran-koran yang fokus bisnis tuh apa ya, Kontan ya kalau nggak salah ya. Iya, mungkin dari sana sih. Kadang juga dari Google dikit sih, bisa dari CNBC Indonesia, itu juga reliable source. Oke, terus gimana Win? Lanjut Win. Dari sana ya untung dikit, rugi dikit. Jadi mungkin aku mau sharing nih, ada satu momen yang aku untungnya itu lumayan banyak. Ini waktu zaman-zamannya pemilu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. 2013 atau 2014 yang waktu Jokowi naik pertama kali. Jadi waktu itu kan aku baca-baca berita nih, kalau Jokowi itu bakal fokus membangun infrastruktur. Karena itu aku jadi kayak kepikiran, kalau Jokowi mau bangun infrastruktur, kira-kira perusahaan apa yang bagus ya? Dan aku pernah kepikiran tuh, mungkin perusahaan-perusahaan konstruksi itu, mungkin semacam Adikarya, Waskita Karya, dan karya-karya yang lain. Dari sana aku udah mulai beli saham perusahaan-perusahaan karya ini, dan aku kumpulin, dan beneran Jokowi jadi presiden dan memulai dia punya program pembangunan infrastruktur, dan kebetulan juga saham-saham ini naik semua nih. Wah, gitu sih. Terus berapa tuh Win keuntungannya Win? Kira-kira? Wah, aku udah lupa Far. Pokoknya tapi kalau kamu main saham itu kamu pasti selalu nyesel Far. Kalau naik nyesel, kalau turun nyesel. Kalau turun kamu nyesel kamu beli. Kalau naik kamu nyesel kamu belinya kurang banyak. Oh, benar.
Manusia emang nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas, Par. Jadi ya menurut aku main saham ya kayak gitu, itu selalu nyesel deh. Kalau sahamnya naik kamu nyesel, turun nyesel. Jadi dua-duanya nyesel. Oke. Nah, kalau saham ini sendiri sebenarnya kan ada gimana? Lu harus liatin kan, harus baca, harus memantau bisnisnya gitu ya. Kan ada juga tuh yang mutual fund, ya kan? Jadi saham-saham yang dikelola oleh orang dan portfolionya itu dikelola sama orang, tapi lu kira-kira ada returnnya yang lumayan steady gitu ya. Kalau itu gimana tuh Win, dari pendapat lu sendiri? Iya, mungkin mutual fund kalau di Indonesia itu namanya reksadana ya. Jadi Betul. ya reksadana ini biasa ini gabungan dari beberapa saham. Contohnya mungkin 30 perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi ya Hmm. dengan kamu membeli reksadana ini, kamu secara gak langsung itu mempunyai saham di 30 perusahaan ini. Hmm. Menurut aku itu baik banget sih secara dengan membeli reksadana ini kamu langsung automatically langsung diversified. Jadinya kalau misalnya industri otomotif lagi baik, ntar kamu juga mendapatkan benefitnya. Tapi kalau misalnya industri bank lagi baik, itu kamu juga dapat benefitnya. Jadi dengan reksadana ini sekali beli langsung dapat benefit dari semuanya deh. Oke, dan itu dikelola orang ya memang ya. Iya, dikelola orang. Biasanya ada yang aktif, ada yang manajernya aktif, ada yang pasif. Jadi kalau yang aktif itu dia jual beli terserah manajernya mau beli saham apa. Tapi ada juga nih yang pasif. Jadi dia ikutin indeks. Misalnya yang tadi aku bilang 30 perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi dia cuma beli saham khusus di 30 perusahaan ini aja. Oke, jadi Hmm. memang itu lebih inilah ya, lebih returnnya lebih steady gitu ya, karena memang ada orang yang uh, mengelola dan memang historical ini memang jelas ya returnnya ya, dia pasti akan menjaga supaya returnnya segitu-segitu aja gitu berdasarkan target ya. Iya, benar. Tapi ada drawbacknya juga nih dengan memiliki reksadana. Biasanya reksadana ini ada fee-nya. Jadinya kalau misalnya untungnya 100, mungkin kamu nggak dapat 100-100-nya. Kamu mesti ada Hmm, dipotong fee-fee untuk manajer ini. oke, jadi memang begitu ya, memang apa ya, lebih return lebih steady tapi kita harus bayar orangnya lah ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi memang ada sesi reksadana ini juga. Mungkin bisa jadi alternatif yang lumayan oke juga kalau misalkan teman-teman atau kita gitu ingin mencari investasi yang lebih steady gitu ya. Bener banget. Iya. Nah, sebenarnya kalau ngomong-ngomong ke gimana gimana cara sebenarnya investasi ini kan atau pemain saham ini kan untuk mendapatkan uang ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kan itu ada resikonya dan ada returnnya ya. Kalau dari ilmu ekonomi kan sebenarnya ya semakin gede risknya harusnya potensi return lebih gede, tapi kemungkinannya juga untuk nggak mendapatkan apa-apa juga gede gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya resikonya kecil, berarti returnnya juga semestinya itu kecil juga gitu, nggak segede kalau misalkan ada investasi yang resikonya gede. Nah, sebenarnya kan kalau 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 kita berinvestasi gitu, hal pertama yang kita lihat kan sebenarnya itu ya, apakah seberapa jumlah uang yang mau kita dapat, dua seberapa cepat, ya kan? Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kombinasi dari itu, baru kita tentuin, oh kita main saham aja, resikonya gede, atau masukin ke saham-saham yang volatile gitu, yang oh resikonya gede, tapi returnnya mungkin gede, tapi ya resikonya gede. Atau kayak kalau mau, aduh, gue mau beli mobil 25 tahun lagi gitu, masih lama gitu kan. Oh ya Mm-mm. udah, gue taruh aja di deposito atau misalkan ke saham gitu ya. Jadi, sorry, ke apa namanya, ke mutual fund gitu ya, reksadana gitu ya. Jadi lebih lebih aman gitu ya. Jadi memang balik lagi ya, kalau investasi memang tergantung orang ya Win ya. Iya, tergantung orang dan tergantung kamu punya risk appetite juga yang tadi kamu bilang. Iya, jadi identifikasi itu dulu yang penting ya sebenarnya ya. Mm-mm. Dan yang paling penting juga itu kan saham itu bisa naik turun tuh. Kadang mungkin saham itu bisa turun di saat kamu lagi perlu uang. Wah, iya benar-benar. Mau gak mau jadi kamu jual saham kamu dengan harga yang murah dong. Jadi kamu Iya. rugi tuh. Tapi kalau misalnya kamu bisa menjaga kamu punya mungkin kamu punya kebutuhan kebutuhan sendiri dulu. Jadi di saat-saat saham lagi turun kamu gak usah jual.
Nanti kan one day kemungkinan besar tuh kalau perusahaannya bagus kan sahamnya itu bakal naik lagi tuh. Jadi ya kamu nggak terpaksa menjual dan harga yang rendah karena kamu lagi ada kebutuhan. Itu sih mungkin yang kamu mesti jaga sebelum kamu decide untuk main saham. Berapa sih sebenarnya kebutuhan kamu, dan uang ini benar gak sih kamu bisa tahan untuk taruh di saham itu. Jadi ya nggak ada momen-momen terpaksa kamu mesti menjual saham kamu karena ada kebutuhan khusus gitu. Betul, itu penting banget tuh ya. Oke, jadi buat teman-teman kita yang dengerin atau buat teman-teman kalau mau invest saham, mungkin sekedar informasi gitu kan. Pertama, biasanya kita bisa download aplikasi ya, Win ya. Kayak aplikasi terus daftar itu, misalkan paling terkenal mungkin ada Indo Premier atau misalkan ada ya ini samain lah ya. Ini bukan advertisement, tapi ya gue cuma taunya Indo Premier. Apalagi sih, Win? Aku sih pakai namanya NeoHots. Tapi ada nih yang bagus menurut aku, Stockbit. Stockbit itu bagus soalnya dia ada kayak forumnya juga. Oke, jadi banyak tuh ya macam-macam kan. Pertama download, daftar, biasanya tuh daftarnya juga harus identifikasinya harus lumayan ketat ya. Karena kita buka account kan sebenarnya. Yaitu daftar segala macam. Oke, kalian punya account, kalian masukin uang di situ, ya kan, Win ya? Iya. Masukin uang, kalian pilih pasar, terus kalian beli saham, dan ketika kalian beli, kalian maintain, terus kalian jual. Udah sesimpel itu aja kan sebenarnya kan? Iya, sesimpel itu. Dan uang inisial yang kamu masukin itu bisa berapa ratus ribu sampai berapa ratus juta, tergantung berapa banyak aja yang kamu mau mainin di saham itu. Iya, kayak gitu guys. Kalau mau misalkan ini coba-coba aja, iseng-iseng kan, langsung aja daftar Indo Premier. Walaupun ya dipungut biaya kecil, tapi kan pengalaman juga kan, bisa ini, dan juga ya research dulu gitu kan. Nah, kalau ngomongin teman-teman misalkan ini, kalau sekarang nih ya praktikalnya, oke, misalnya ada orang yang baru daftar, terus baru mau menginvest saham, kira-kira di zaman sekarang nih, jam COVID ini, dan di situasi seperti ini, kira-kira nih, kalau kamu jadi investor, mindset kamu akan beli saham seperti apa? Dan kira-kira gimana tipsnya untuk orang-orang yang baru masuk gitu? Menarik nih zamannya COVID ya. Menurut aku ini zamannya COVID ini kebetulan banget nih, Far. Karena banyak orang yang work from home, banyak waktu, jadi ya banyak main saham. Tapi itu menurut aku itu juga bahaya tuh, karena banyak banget orang yang main saham tanpa mereka banyak mengerti mengenai pasar saham itu sendiri. Jadi mereka cuma ikut-ikutan lah, mereka beli saham yang mungkin perusahaan yang nggak jelas, malah malah mereka ibaratnya jadi gambling tuh. Mereka membeli perusahaan yang mereka nggak tahu, apalagi di zaman COVID ini. Terus aku juga ngeliatnya di zaman COVID ini itu banyak uncertainty gitu, kayak ekonominya Indonesia itu bakal gimana, ekonomi global itu bakal gimana, dan uncertainty ini bakal affect kinerja perusahaan ini ke depannya. Jadi kalau misalnya contohnya kita pakai lagi mungkin Indofood gitu, karena ekonomi yang gak bagus, mungkin orang jadi gak makan Indomie, atau mungkin orang jadi lebih banyak makan Indomie. Itu kan uncertainty kan ya. Mungkin hal-hal seperti itu sih yang kamu sebagai investor tuh kamu mesti benar-benar kamu ngertiin tuh apa sih dampaknya COVID ini terhadap perusahaan itu, dan apakah perusahaan ini bakal bisa survive nih mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tergantung kamu mau taruh uangnya itu berapa lama. Itu fundamental nih berarti ya. Iya, mungkin aku sih di zaman sekarang sih aku lebih prefer ke fundamental perusahaan sih. Karena kan ini zamannya uncertainty banget tuh. Bisa tiba-tiba nanti saham naik banget, tiba-tiba saham turun banget. Tapi personally ya, kalau misalnya perusahaan itu bagus, one day itu walaupun saham itu turun itu pasti bakal naik lagi. Jadi menurut aku daripada kamu cari perusahaan yang murah tapi nggak bagus, mendingan kamu beli saham yang rada mahal dikit tapi perusahaannya bagus, karena long termnya pasti itu lebih bagus. Oke, mungkin ini quick answer ya, Win. Quick question, quick answer gitu ya. Menurut, kalau misalkan lo mau beli saham fundamental ya, lo ngeliat apa dulu pertama di financial statement-nya? Apakah hutang, apakah cash flow,
ataukah apa? Lah satu aspek jawaban aja coba. Kalau aku sih sekarang lagi lihat dividen yield-nya, dividen yang tadi kamu bilang, Far. Jadi berapa sih yang perusahaan ini bakal bayar ke investornya setiap tahun gitu. Oke, jadi itu yang lu lihat ya. Iya. Kalau selain itu Win, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua mungkin price to earning ratio kali ya. Oke, Berapa price mahal sih earning dibandingin ratio. keuntungannya. Oke, yang ketiga Win, terakhir. Yang terakhir mungkin price to book value. Book value tadi aku Oke. belum sempat jelasin. Mungkin book value itu berapa sih harga buku dari aset-aset perusahaan kalau dia sudah membayar semua utangnya. Jadinya Ini aset uh, aset book value atau equity book value nih? equity book value. Jadinya Oke, oke. total aset Kurang dikurang totality ya. total liability. Itu book value jadinya. Oke, jadi kalau misalkan price to book value rasionya semakin rendah, Harusnya semakin bagus. semakin bagus ya. Mm-mm. Oke. Oke, berarti tiga itu untuk teman-teman yang fundamental nih yang mau belajar tentang finance, coba bisa lihat tiga itu gitu kan. Sambil belajar-belajar lagi nih, kita juga masih belajar dan apa namanya, moga-moga teman-teman juga bisa ikutan bareng kita lah belajar tentang saham karena menarik banget. Bisa chat-chat kita juga kalau misalkan ada topik yang mau dibahas lagi tentang saham, dan ya seperti itu. Mungkin ada closing statement Win untuk saham nih, karena kan menarik banget nih. Iya, menarik banget sih. Apalagi untuk kalian yang barusan mau mulai saham. Tips dari aku sih benar-benar do your homework. Kalian belajar dulu perusahaan-perusahaan yang kamu mau beli sahamnya. Dan kalau mungkin kalian menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus nih dan sahamnya lagi murah banget, mohon langsung untuk menghubungi kami biar kami juga bisa ikutan. Mantap. Lucu. Mungkin kalau dari gue sendiri, sebenarnya belajar saham itu kan proses ya. Jadi kalian dengan berinvestasi ke saham dengan belajar fundamental ya. Kalau fundamental ya, kalian akan belajar tentang finance gitu kan, corporate finance, tentang finance in general gitu. Dan menurut gue itu sangat-sangat berguna dalam hidup lu gitu kan. Karena pada akhirnya kita akan antara kita bekerja atau kita mempunyai bisnis, which is finance itu adalah satu hal yang benar-benar core dari sebuah bisnis. Jadi dengan kalian belajar, mungkin kalau kayak kita engineer gitu kan, dengan kita belajar tentang finance, kita jadi benar-benar tahu tentang how business works gitu kan, dan kita benar-benar tahu the finance machine works, sehingga nanti kalau kita di perusahaan atau kita buat perusahaan sendiri, kita benar-benar paham, dan itu adalah Bener. valuable banget, nggak cuma buat saham tapi buat kehidupan kita juga gitu kalau dari gue sih. Iya, bener banget tuh, Far. Itu plus point sih, nggak ada ruginya sih main saham. Mungkin ya ruginya uang doang, tapi waktu yang kamu masukin untuk belajar main saham, itulah mungkin dividen yang kamu bisa terima. Waduh, mantap. Jadi itu adalah salah satu investasi juga ya, investasi ilmu. Iya, benar. Dan mungkin terakhir pesannya, ini beresiko juga. Jadi ya itu tadi si Edwin bilang ya pelajari dulu segala macem, dan jangan terlalu gegabah ya. Mm-mm. Oke, kalau dari kita itu kali ya Win. Apa Iya. ada tambahan lagi? Mungkin dari aku cukup sih. Cukup ya. Oke, menarik banget nih episode kali ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen atau tanya ke kita langsung. Dan kalau ada topik yang ingin dibahas juga bisa langsung bisa komen atau ngomong kita langsung. Dan oke, thank you guys. Thank you guys. Bye. Cheers.